Terseret karena Freddy Sambo, 6 perwira kepolisian turut menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan. Dalam rekomendasi Komnas HAM kemarin, tindakan tersebut ditemukan dalam investigasinya. Tindakannya adalah membuat skenario dan menghilangkan atau merusak barang bukti. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menyeret banyak nama. Yang terbaru, 7 personel kepolisian resmi ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan. Irwasum Komjen Pol Agung Budi Marioto menyatakan tersangka pertama adalah mantan Kadif Propam Polri Freddy Sambo yang juga otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, serta AKP Irfan Widianto. Saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Dari hasil investigasi Komnas HAM terdapat sejumlah rekomendasi, di antaranya adalah telah terjadi tindak pidana penghalangan penyidikan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan ada 2 klaster besar, yaitu membuat skenario dan menghilangkan atau merusak barang bukti. Of Justice ada 2 klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini, ada 1, menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi FS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Saat ini proses sidang kode etik terhadap ke-6 personel kepolisian di luar Irjen Freddy Sambo yang menjadi tersangka obstruction of justice tengah berjalan. Kemarin, sidang kode etik terhadap Kompol Cak Putranto yang menghasilkan keputusan pemecatan terhadap Kompol Cak Putranto. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, nasib 6 perwira polisi tersangka obstruction of justice kini di ujung tanduk. Satu persatu mereka diajukan ke depan sidang etik Polri. 1 perwira sudah dipecat tidak hormat. Ya, lantas bagaimana pemirsa dengan nasib ke-5 perwira lainnya? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saat ini bersama kami sudah bergabung Ketua Indonesia Police Watch, yaitu ada Pak Sugeng Teguh Santoso, anggota kepolisian Komisi Kepolisian Nasional, yaitu ada Pak Yusuf Warsim, dan juga ada mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya. Baik, pertama saya ingin ke Pak Yusuf Warsim terlebih dahulu. Bapak melihat bagaimana berjalannya sidang etik terhadap 6 perwira Polri ini? 1 perwira sudah dipecat dan 5 lagi menunggu nasibnya. Apakah pemecatan ini berlebihan atau memang sudah seharusnya dipecat dan yang lainnya juga harus dipecat? Baik, terima kasih Tisa dan Andro. Tentu dalam pemantauan dan penilaian Kompolnas ini sudah konsisten sebagaimana yang telah kami berikan saran pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntasan kasus kematian Brigadir J ini sejalan dengan mendahulukan juga penegakan kode etik profesi. Terlebih dahulu ada pemberian sanksi para personil ditempatkan dalam tempat khusus. Itu sebenarnya sudah sanksi awal penempatan khusus itu. Nah, para personil
yang ditempatkan tempat khusus inilah yang terus disidik, dan sekarang sudah ada langkah maju, perkembangan yang terbaru, ada 7 tersangka di luar pembunuhan berencana tapi itu obstruction of justice, termasuk FS sendiri. Nah, ini sebagaimana yang telah kami sampaikan juga sejak awal, di antara mereka yang ditetapkan tersangka ini juga merupakan sanksi di dalam sidang kode etik profesi FS. Nah, karena di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik profesi itu mengatur bahwa pelaksanaan sidang komisi kode etik itu untuk satu terduga pelanggar. Jadi ya ini satu-satu. Kemarin sudah dilakukan sidang komisi kode etik terhadap Cuk Putranto. Sekarang yang sudah di PTDH sanksinya, sementara kami masih monitor apakah melakukan banding atau tidak. Dalam proses pada saat ini ada Kompol BW, itu masih dalam proses sidang kode etik. Cuk dan Kompol BW ini masuk dalam satu klaster melakukan pemindahan transmisi dan perusakan. Ini kalau terkait dengan tindak pidananya itu termasuk dalam klaster melakukan pemindahan transmisi dan perusakan. Tentu sangkaan dan tuntutan dugaan pelanggaran kode etiknya tentu ini terkait norma salah satunya tidak menolak perintah atasan yang itu bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma susila. Baru ada juga persangkaan terkait dengan permufakatan melakukan pelanggaran. Saya kira ini sudah langkah maju. Kami lihat ini sudah on the track, penegakan kode etik terus diselaraskan, bahkan didahulukan seiring proses pemidanaannya tetap berjalan. Pak Susno, bagaimana menolak? Karena kata Pak Yusuf tidak menolak perintah atasan. Seorang kompol bisa menolak perintah Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo. Bagaimana Pak Susno mengamati sidang etik? Menolak ya, perintah apa yang dia tolak gitu kan. Kalau perintah itu perintah dinas untuk kepentingan dinas tidak boleh ditolak. Kalau melanggar itu melanggar kode etik. Tapi kalau perintah sesat ya, itu justru wajib ditolak. Setelah ditolak, perintah sesat itu, perintah yang salah itu melaporkan si pemberi perintah kepada atasannya lagi. Pak Sambo memerintahkan anak buah, tapi perintah itu salah, melanggar hukum, dia harus melapor kepada atasan Pak Sambo, Kapolri atau Wakapolri. Jadi perintah yang mana dulu gitu. Jadi harus kita lihat melanggar perintah Pak Sambo, ya melanggar yang mana. Kalau dia melanggar perintah sesat itu bagus. Tapi kalau dia melanggar perintah resmi, misalnya ada surat perintah untuk melaksanakan penyidikan yang benar, atau ada surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dia tidak kerjakan itu, perintah itu benar, resmi, sesuai dengan prosedur, ada surat perintahnya, maka dia melanggar kode etik. Tetapi kalau perintah itu, kamu rusak itu barang bukti, dia menolak, nah kemudian melaporkan pada atasan daripada si pemberi perintah, itu bagus, ya harus memang demikian prosedurnya gitu. Ya. Oke, baik, nanti saya ingin dengar suara dari Pak Teguh dari IPW bagaimana melihat kasus ini obstruction of justice yang akhirnya mengancam 6 perwira untuk diberhentikan, 1 sudah diberhentikan, tinggal 5 lagi menunggu nasib. Tapi kita tahu beginilah, Indonesia ini sebagian di antara kita akrab dengan budaya feodal. Mungkin ini juga ada pengaruhnya ke sana. Lantas apakah ini sudah proporsional jika semuanya dipecat, kalaupun nanti semuanya dipecat, atau ya setidaknya ada sedikit toleransi begitu? Nanti akan dijawab ya, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.